Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita berbicara mengenai nilai aset dan lindung nilai. Nah, salah satu lindung nilai ini yang paling terkenal adalah opsi, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai lindung nilai terkait dengan opsi, maka kita mempunyai eh, beberapa hal. Yang pertama kita mempunyai opsi yang kita notasikan sebagai V sebagai fungsi dari ST. Nilai opsi, fungsi opsi ini diasumsikan tidak negatif, pertama. Kemudian yang kedua, dia mulus dan diferensiabel, artinya derivatifnya ada. Jadi dia fungsi kontinu, diferensiabel. Nah, yang setelah opsi, kita juga berbicara mengenai deposito dan harga aset. Deposito maupun harga aset juga merupakan fungsi dari S dan T, fungsi dari aset maupun waktu. Dan dua-duanya juga diasumsikan itu fungsi mulus terhadap S dan T. Nah, khusus untuk harga aset, maka dia harus, karena ini harga aset, maka dia harus melibatkan aset. Sehingga untuk membahas mengenai portofolio, ya, sebagai jumlah dari aset dan deposito. Nah, bagaimana hubungan antara opsi dan portofolio, gitu ya. Nah, hubungan antara opsi dan portofolio akan kita bahas saat ini, yaitu dengan yang terkenal istilahnya formula Black-Scholes. Ya. Nah, asumsi bahwa fungsi opsi atau fungsi V, fungsi D, fungsi deposito maupun fungsi A itu mulus karena akan kita gunakan pendekatan fungsi mulus oleh fungsi numerik dengan menggunakan deret Taylor. Jadi kita mempunyai ini ya, derivatif opsi terhadap P maupun terhadap S. Ini seperti ini. Pak, maaf Pak, belum keganti Ya, slide-nya. kenapa? Belum keganti slide-nya, Pak. Masih di Oh, sini, oke, Pak. oke, oke. Sorry. Ya, belum. Oh, belum. Oke. Nah, oke, sekali lagi. Kemarin kita berbicara untuk review ya, kita bicara mengenai opsi. V. V ini fungsi yang mulus, artinya dia kontinu dan diferensiabel. Fungsi ini tergantung pada variabel yang lain, yaitu variabel S dan T. PST diasumsikan tidak negatif. Kemudian yang berikutnya, kita mempunyai fungsi portofolio atau P. P itu merupakan fungsi dari deposito dan aset. Deposito kita notasikan dengan D, fungsi aset, harga aset itu dengan A. Deposito juga kita asumsikan merupakan fungsi dari aset dan waktu. Kemudian harga aset, fungsi dari aset dan waktu juga. Khusus untuk harga aset, karena dia merupakan fungsi dari harga aset, maka kita tambahkan harga
kita tambahkan aset sebagai fungsi dari harga aset. Sehingga portofolio saya mempunyai persamaan I sama dengan A, S plus D. Sementara V ini sebagai V dari S dan T. Nah, notasi yang kita gunakan ini untuk menyingkat, nah kita lihat bahwa opsi sebagai fungsi yang diferensiabel, maka derivatifnya ada. Kalau saya derivatifkan, berarti saya akan mempunyai derivatif dengan ini seperti ini. Dengan pendekatan Garrett-Taylor. Jadi dia diturunkan terhadap T maupun terhadap S. Demikian juga dengan Pi. Pi juga kita turunkan terhadap T maupun S. Oke, kita lihat di materi kemarin. Di penurunannya. Oke. Oke. Nah, kalau P saya turunkan, ya, derivatif dari V itu saya peroleh ini, kemudian derivatif dari Pi itu adalah ini. Tuh ya. Sehingga selisih derivatif dari P dan Pi itu kita peroleh ini. Nah, ini yang akan menjadi bahan teorema Black-Scholes. Oke, sekarang kita bicara mengenai teorema Black-Scholes. Nah, jadi kita punya delta, ya, kita ubah V dan Pi-nya. Kenapa bukan pakai delta huruf kecil ya, tapi pakai delta ini? Karena selangnya atau interval waktunya sangat kecil. Lebih bukan delta T, tapi delta T yang ini. Bul yang ini kan ketika dt delta menuju ke 0, maka pakai ini. Nah, kita punya V itu fungsi dari S dan T. Nah, di sini deltanya adalah delta waktu, maka V-nya menjadi VST plus delta T, T plus delta T. Ya, bukan S plus delta S, bukan. Deltanya adalah intervalnya adalah interval waktu. Kemudian Pi sama. Ya. Nih, jadi ini berdasarkan notasi yang kita tulis kemarin. Delta V min Pi itu seperti ini. Yang depan ada deltanya, yang belakang tanpa delta. Oke. Kemudian derivatif dari P dikurangi Pi, itu yang tadi saya bicarakan, kita punya ini. Dengan pendekatan Garrett-Taylor. Nah, kalau kita substitusi, ini ya, yang ini ke sini, delta V min Pi itu kan sama dengan sigma ini. Ya, kenapa? Untuk intervalnya, seluruh intervalnya kan dari 0 sampai ke T besar. Nah, dibagi dengan delta T, delta T, delta T, delta T sebanyak L. Kembali ke, biar ingat lagi, ingat lagi ke yang 11. Ya, nah ini kita lihat di pembagiannya. Nih, ya, interval 0 sampai T ini dibagi ke subinterval. Ini diganti dengan delta T, panjangnya menjadi L. Itu ya. Bagi menjadi kecil-kecil
delta T, delta T, delta T sebanyak L delta T. Delta T menuju 0 itu karena T per L, jadi T per delta T itu sama dengan L. Jadi banyaknya subinterval adalah L. Oke, ini. Nah, jadi delta V dikurang Pi itu adalah jumlah dari ini. Jadi kayak kita lihat luas daerah di bawah kurva sebagai jumlah dari seluruh persegi yang ada di bawah kurva. Nah, ini delta V dikurang Pi itu kita punya ini, yaitu dVi dt RDI kali delta T ditambah setengah D2VI ds kuadrat dSi kuadrat. Oke, tulis ini. Kalau saya sederhanakan, ya, tanda sigmanya mundur. Ini yang di depan ada tanda sigma, yang belakang ada tanda sigma. Nah, kita punya asumsi opsi maupun deposito fungsi yang mulus terhadap S dan T. Sementara S itu juga fungsi dari T. Oke, seperti kemarin, maka S, T di dVi dan dI dan D2VI di ds itu bisa digantikan dengan S, ya, STI, karena ini di interval, sehingga karena nilai intervalnya dia pakai diferensiabel di seluruh interval itu, maka kita gantikan STI dengan S, T, TI dengan T, dan delta derivatif dari opsi di T dengan D. Oke, penjelasannya kemarin, kita lihat di hmm, kalimat penjelasan. Ini penjelasan nih. Oke, ya, penjelasan. STI ini Z-nya itu berdistribusi normal standar dengan menggunakan aproksimasi ini, maka ini sehingga STI bisa diganti dengan ST karena ini kenapa? Karena STI dikurangi ST ini menuju ke 0. Ya. Jadi kalimat ini yang menjelaskan kenapa STI bisa diganti dengan ST. Meskipun tidak sama, jadi diganti ya. Kenapa? Karena selisih antara STI, harga aset pada interval ke I, dengan harga aset keseluruhan, itu selisihnya 0. Gitu ya. Jadi ini menuju ke 0. Ketika delta T menuju infinite, maka ini menuju ke 0. Ya ini. Oke ya, penjelasannya itu. Sama dengan V, sama dengan D. Penjelasannya sama dengan aproksimasi ini. Nah, oke, S-nya bisa di STI diganti dengan ST, TI-nya diganti dengan T, dan DI-nya diganti D. Oke, sehingga yang tadi saya ganti ini ya, kita kan dengan aproksimasi. Ini saya ganti menjadi
DVI per DT jadi DV per DT, RDI menjadi RD, itu DVI menjadi D2V. Oke, SI-nya tetap karena ini bukan STI. Ya. Nah, kalau ini saya jumlahkan, ya, ini kan berarti banyaknya L yang depan ini. Berarti DV per DT min RD kali L DT. Itu ya. Yang belakang juga sama. Tapi ini I-nya bergerak, ini maju. Berarti setengah D2V per ds kuadrat sigma ini. SI-nya yang berubah, yang bergerak. Nah, tetapi kita punya ini di penjelasan yang kemarin bahwa sigma DSI kuadrat itu ekivalen dengan harga aset dikuadratkan kali parameter tertentu. Parameter tentunya adalah sigma kuadrat delta T. Nah, L delta T itu sama dengan delta T. Penjelasan tadi di pertemuan kemarin yang awal, delta T-nya menuju ke 0. Ini, maka delta selisih antara opsi dan deposito dan portofolio dapat saya tulis menjadi DV per DT min RD plus setengah S kuadrat sigma kuadrat D2V per DS kuadrat delta T. Oke, nah kita tahu bahwa opsi maupun portofolio itu bukan variabel acak. Dan kita asumsikan bahwa interest rate-nya konstan. Maka ini bisa saya tulis menjadi begini. Jadi ya, delta ini artinya R delta. Karena dia harus bebas resiko. Nah, prinsip non-arbitrat, jadi penjualan jangka pendek tidak diperkenankan, maka kita bisa baca begini dari ini. Artinya apa? Gitu ya. Kalau ini bebas resiko, artinya kalau delta V min P ini lebih besar daripada R delta T V min P, maka keuntungan akan lebih besar daripada tingkat bunga bebas resiko. Nah, artinya apa? Kalau opsi beli dilakukan pada saat T, maka opsi senilai V di pasar, kemudian menjual portofolio P atau short selling, arbitrage, tadi kan nggak boleh. Ya. Nah, makanya nggak boleh, karena ini short selling. Oke, nggak berlaku. Yang kedua, portofolio pada menjual portofolio ini P min P pada waktu P plus delta T. Kalau ini, ya, berarti hak jual dilakukan pada saat T plus delta T. Supaya untungnya lebih besar. Sekarang, kalau delta V min P lebih kecil dari R delta T, maka hak beli dilakukan pada saat T plus delta T. Ini kan nggak boleh karena ini tidak bebas risiko yang satu. Jadi ketika ini lebih besar,
opsinya kita pilih opsi beli, opsi jual. Sedangkan ketika ini opsinya kita pilih sebagai opsi beli. Nah, prinsipnya kalau begitu supaya prinsip opsi put sama dengan opsi call, opsi jual sama dengan opsi beli, maka tentunya sama. Tuh. Nah, selanjutnya dari dua kondisi itu. Tadi kita punya ini, delta V min P. Ini ya. Nih, saya tulis ulang. Nah, ini. Kalau disederhanakan, tadi delta T-nya menjadi RT. Ini ya. Ini tadi, ini menjadi R delta T. Delta ini menjadi ini. Nah, ini R delta T, V, P-nya itu tadi kan portofolio, berarti harga aset dan deposito. Jadi ini kan. Sehingga yang ini dV per dt setengah S kuadrat ini tuh ya min RV min RAS itu ya, ini delta T-nya ini ya, sini oke. Oh, ini 0. A itu dV per ds. Kenapa? Harga aset itu merupakan derivatif dari opsi terhadap aset. Maka ini dV per dt setengah S kuadrat sigma kuadrat ini RV, V-nya diganti dengan SdV ds, sedangkan AS-nya diganti menjadi RE. Ya, ini lagi dV ds. Oke. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Black-Scholes. Tuh. Oke. Ada pertanyaan mengenai persamaan Black-Scholes? Enggak ya. Nah, sekarang pada persamaan Black-Scholes ini, ya, ini tidak terlihat secara langsung. Mu-nya tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah sigma-nya, volatilitasnya. Tapi drift-nya, mu-nya tidak kelihatan. Apa? Ini. Mu tidak kelihatan. Ini derivatifnya terhadap S sampai derivatif kedua harus ada.
Kalau fungsi derivatif kedua harus ada, maka fungsinya pasti pangkatnya lebih dari 1. Jadi fungsinya pasti bukan linier. Karena kalau linier, di derivatif pertama sudah 0. Ya. Nah, karena ini ds diturunkan terhadap S2 kali masih ada, maka fungsinya pasti bukan fungsi linier. Nah, jadi mu-nya tidak kelihatan. Bagaimana sekarang nanti, bagaimana caranya kita melihat mu ada di mana? Kalau saya punya opsi call pada pertemuan ke-9 atau ke-10, kita punya opsi call itu CST. Ya, nilai opsi call itu maksimum dari aset itu. Jadi opsi waktu jatuh tempo payoff-nya adalah maksimum ST min E. Sedangkan opsi put itu maksimum dari E min ST dan 0. Ya, bedanya ada di situ. Kalau call itu ST min E, kalau put itu E min ST. Jadi simbolnya C sama P. Untuk opsi call, tadi kita kemarin ya kita punya ini nilai asetnya. Oke. Nah, aset boleh nol kan karena diasumsikan kan ST tidak negatif, berarti kan boleh nol. Maka aset itu akan nol pada saat nilai asetnya nol, ST-nya nol. Nah, kalau ST nol, maka opsi call-nya menjadi nol. Ya, jadi kalau saya nggak punya aset, ya opsi ya artinya nggak ada opsi, itu nggak ada opsi call. Tetapi kalau asetnya ini sangat besar, gitu ya, maka karena CST ini tadi sama dengan ini, ya kalau asetnya itu sangat besar, maka opsi call-nya sama dengan aset ini. Kalau ini sangat besar, menuju infinite. Ya, tuh. Maka opsi call-nya menuju harga aset. Ya. Kondisi satu ini disebut sebagai kondisi final pada waktu T sama dengan T. Ini rumus umum, rumus generiknya. Kondisi kedua dan ketiga ini disebut dengan kondisi batas. Kalau di kalkulus itu, kalau ada kalkulus lanjut, yaitu yang membicarakan mengenai nilai awal dan syarat batas. Jadi, kalau di analisis real, kita punya fungsi cat fungsi yang continue cat lag, continue adruat. Jadi continue kanan, limitnya dari kiri. Ya, fungsi tangga itu kan dia continue dari kiri, limitnya dari cat lag, continue adruat, continue dari kanan, kan continue dari kanan, limitnya dari kiri. Ya, karena kan intervalnya itu setengah buka setengah tutup, ya, cat lag. Nah, Black School ini, ya, persamaan Black School ini, salah satu solusinya adalah ini. Nanti kita lihat bagaimana solusinya. Salah satu penyelesaiannya adalah ini. Kan di VDT, Black School kan ini kan, benar kan? 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Benar kan? Ini black hole. Persamaan black hole ini, salah satu solusi obstacle-nya adalah ini. Salah satu solusinya. Nah, di sini melibatkan parameter baru, yaitu N, D1, dan ND2. S-nya kita sudah tahu, E-nya kita sudah tahu, yang belum tahu adalah ND1 dan ND2. Nah, ND1, ND2 itu apa? ND1 dan ND2 itu adalah fungsi distribusi normal standar dari D1-nya ini. Jadi ini D1 ini mempunyai distribusi normal standar. D2 juga sama. Hubungan antara D1 dan D2 ini. Jadi D1 dikurangi D2 itu sama dengan velocisitas kali parameter waktu. D1 dikurang D2 sama dengan sigma akar T min T. Jadi selisih antara D1 dan D2 itu merupakan velocisitas kali parameter waktu. Nah, di pertemuan ke-9-10 kita mengenal yang namanya keseimbangan opsi call dan put atau ini. Ya. Pada call, opsi call ditambah eksponensial dari rate. Ya, pada put tidak, karena kan kalau ini ke depan, ini saat ini. Itu ya, jadi ada tambahan. Nah, kalau saya tulis sebagai fungsi dari S dan T, maka saya tulis begini. C itu fungsi dari S dan T. E ini RT. Ini saya tulis sebagai ini. Sedangkan P juga fungsi dari ST. Oke. Nah, CST, tadi kita punya ini. CST salah satu solusinya. Itu adalah ini. Tulis ulang, CST-nya ini. Kalau CST-nya ini, saya masukkan ke sini. CST saya masukkan ke sini. Ya. Jadi SND1 plus EE min RT min TND2 ditambah E kali eksponensial dari min RT min E sama dengan PST plus E. Kalau begitu PST sama dengan ini dipindah ke sana. Tuh, ini, ya kan? Ini, oke. Ini. Ya, CST-nya ini. Oke, ini pindah, ini digantikan, ini ke sana. Ini substitusi. Ya, pindah ke sana. Nah, sehingga ini saya sederhanakan, PST-nya menjadi ini. Itu ya. Itu sih. Nah, karena N ini distribusi normal standar, maka ini nanti menjadi tugas Anda untuk membuktikan ini. Buktikan bahwa N alfa plus N min alfa sama dengan 1. Sederhana ya, karena
Di situ Anda pakai ND1 ini. Ya, oke. Kan ini dites. Nah, kalau opsi put kebalik, jadi tadi kan opsi call itu maksimum call, ini ekstremin E, ini PST, ini mestinya, sorry, ini salah ini mestinya E min ST ini bukan ST min E, bisa begini, ini PDF, ini harusnya nih, ya, ini salah nih, harusnya maksimum E min ST. Oke, sorry, langsung 11 bisa benar. Ya, E min ST. Salah. Ya. Nah, sama ketika opsi call. Aset itu boleh 0. Kalau asetnya 0, ya, maka PST-nya sama dengan ini. Kalau ST-nya 0. Ya, ini kan E. Ini ST-nya 0, berarti kan PST sama dengan E. Nah, ini. E kali hasil investasi, hasil bunga. Kalau S-nya mencapai maksimum, berarti ini kan menjadi negatif. Ini menjadi negatif, berarti PST-nya 0. Ya kan? Kalau ST ini membesar, kalau ST ini membesar menuju infinite, ya kan? Berarti kan E dikurangi infinite ini menjadi negatif. Kalau ini negatif, berarti maksimumnya kan 0. Maka nilai aset ini ketika ST-nya membesar menuju infinite, ST-nya 0. Oke ya, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan mengenai Black-Scholes. Samaannya. Duh. Oke, nah selanjutnya dari opsi ini, karena opsi merupakan lindung nilai kalau kita anggap opsinya kontinu, maka kita bisa dekati dengan fungsi diskrit. Nah, sekarang bagaimana kalau lindung nilainya itu diskrit? Opsinya itu diskrit. Nah, kalau diskrit, kita itu punya ini, kontinu. Kita punya ini, kontinu.
C ini kalau saya turunkan terhadap S itu hanya ini NP1. Sedangkan P ini saya turunkan ke S itu NP1 min 1. Ini. Itu ya. Jadi DCDS ND1, DPDS ND1. Nah, ini kalau continue. Sekarang bagaimana kalau kita lihat kondisi discrete-nya? Kalau intervalnya itu sangat kecil, ini, ya, maka kita tuliskan portofolionya seperti ini. Ketika ini discrete, portofolionya di interval, karena ini panjang dari TI ke TI plus 1 itu panjangnya delta T, maka kan panjangnya kan ini TI plus delta T. Maka yang ini nilai di sini itu sama dengan ini ditambah ini yang menjadi 1 TI plus delta T. Ini ya RDT-nya menjadi 1 plus DI. Jadi nilai asetnya PI portofolionya berubah di deposito dan harga asetnya. Jadi harga asetnya di ujung interval akhir, kemudian depositonya juga berubah di ujung interval. Nah, karena portofolio P itu seimbang antara A kali S dan D, maka yang ini dianggap nilai dari deposito di ujung interval ini. Ya, sehingga nilai portofolio di ujung interval ini sama dengan nilai aset di ujung interval kali aset di ujung interval ditambah deposito di ujung interval. Ya. Nah, karena yang satu saya punya ini, yang satu punya ini, dengan menerapkan kesamaan, maka saya peroleh ini. Oke, dengan memindahkan DI, maka saya peroleh. Oke, tapi saya lupa tugas yang ini. Oke, saya kira itu materi matematika. Untuk besok kita lihat contohnya seperti apa. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Anda pelajari ini, ya. Tinggal ini ada substitusi, dipindahin, substitusi, pindahin gitu doang. Ya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Ya.